Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali kita pada materi kita berikutnya, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, kalian bisa baca sendiri tujuan pembelajarannya. Kemudian yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Pengelompokan kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai dan manfaat barang dan atau jasa. Faktor produksi ada alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian usaha. Nah, alam ini adalah semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Sedangkan modal ini adalah faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi, biasanya berupa aset. Keahlian usaha merupakan keterampilan individu untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang dan atau jasa. Sekarang kita melihat teori perilaku produsen. Nah, ada dua, produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Nah, produksi jangka pendek, produsen atau perusahaan memiliki input tetap, menentukan jumlah input variabel yang digunakan dalam proses produksi. Produksi jangka panjang merupakan jangka waktu ketika semua input atau faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel. Nah, sekarang kita melihat konsep biaya produksi. Nah, di dalam konsep biaya produksi ini ada biaya total atau total cost atau TC, di mana rumusnya TC sama dengan FC plus VC. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC, di mana rumusnya AFC sama dengan FC dibagi Q. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC sama dengan VC per Q. Selanjutnya biaya total rata-rata atau average cost atau AC, di mana rumusnya AC sama dengan AFC plus AVC atau AC sama dengan TC dibagi K. Selanjutnya biaya marginal atau marginal cost atau MC, di mana MC sama dengan delta TC dibagi delta K. Kemudian konsep penerimaan dan laba maksimum, di mana di situ ada penerimaan total atau total revenue atau TR, di mana TR sama dengan Q dikali P. Q itu merupakan kuantitas, sedangkan P adalah price atau harga. Nah, kemudian penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR. AR sama dengan TR per Q atau AR sama dengan TR per Q sama dengan P kali Q per Q sama dengan P. Selanjutnya, apa itu distribusi?
Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan atau jasa kepada pemakai akhir atau konsumen. Faktor yang mempengaruhi distribusi: faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, faktor kebiasaan dalam pembelian. Sekarang kita melihat mata rantai produksi. Produsen ke konsumen, produsen pengecer ke konsumen, produsen pedagang besar pengecer konsumen, kemudian produsen agen pengecer konsumen, produsen agen pedagang besar pengecer konsumen. Apa itu konsumsi? Nah, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari konsumsi: memenuhi kebutuhan hidup, mencapai kepuasan optimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi: pendapatan, harga barang dan atau jasa, adat istiadat, harga barang atau substitusi, dan kebiasaan konsumen. Sekarang kita melihat teori perilaku konsumen. Kita mengenal ada teori kardinal, yaitu ada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Kemudian teori ordinal, artinya tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satu satuan tetapi dibandingkan. Nah, sekarang kita melihat pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Nah, di sini ada rumah tangga konsumen, kemudian rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, peran pelaku ekonomi, kita melihat dulu rumah tangga produsen. 1. Menggunakan faktor-faktor produksi. 2. Memproduksi barang dan jasa. 3. Membayar pajak kepada pemerintah. 4. Sebagai agen pembangunan. Nah, rumah tangga konsumsi, yang pertama menyediakan faktor-faktor produksi. Kedua, mengkonsumsi barang atau jasa. Ketiga, membayar pajak kepada pemerintah. Rumah tangga negara sebagai pengatur perekonomian, sebagai produsen dan konsumen. Ketiga, sebagai pendorong kestabilan iklim investasi nasional. Masyarakat luar negeri: 1. Sebagai eksportir dan importir barang dan atau jasa. 2. Sebagai eksportir dan importir faktor-faktor produksi. 3. Sebagai pendukung perekonomian negara. Nah, sekarang kita melihat bagan kegiatan ekonomi dua sektor. Artinya ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, di sini ada dari rumah tangga konsumen, ada arus uang menuju ke pasar output, dan rumah tangga produsen. Sedangkan dari rumah tangga produsen, dia menyerahkan barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Kemudian dari rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi ke rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen memberikan imbalan kepada rumah tangga konsumen berupa uang. Nah, ini kita melihat bagan kegiatan ekonomi tiga sektor, di mana di situ ada rumah tangga konsumen, ada pemerintah, dan ada rumah tangga produsen. Nah, nanti kamu lihat sendiri
arus kegiatan ekonomi 3 sektor. Nah, ini bagan kegiatan ekonomi 4 sektor, di mana di situ ada pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat luar negeri. Kalian bisa lihat sendiri arus kegiatan ekonomi 4 sektor. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi.